musyahadah yang nampak, yang nampak saja banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Sedangkan alam ini yang tidak nampak itu lebih banyak daripada yang nampak. Maka kalau yang nampak saja lebih banyak yang kita ketahui daripada kita ketahui, apalagi yang tidak nampak, yang kita tidak tahu sama sekali, itu masih tentang alam. Nah, yang kita ketahui pun daripada yang nampak, yang mampu dijangkau oleh panca indera, yang kita ketahui pun yang kita sampaikan sebelumnya, itu pun tidak hakikat sesuatu. Apapun yang kita ketahui daripada alam ini yang nampak, itu bukan hakikatnya. Maka kita tidak mengetahui hakikat sesuatu daripada alam. Jadi kita ketahui sebenarnya adalah sifat atau ciri sesuatu, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Seperti kita sampaikan sebelumnya, hakikat manusia itu apa? Tidak tahu. Walaupun kita sendiri adalah manusia, hakikat ruh yang ada dalam diri kita ini apa? Kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa kita manusia ada ruh, ada jasad. Dengan ada ruh dan ada jasad kita bisa hidup. Dari mana kita ketahui kita bisa hidup? Ya dengan kita lihat, kita rasakan. Tetapi hakikat hidup manusia, bagaimana fungsi ruh dalam diri manusia dan hubungan ruh dengan jasad sehingga membuat manusia hidup, hakikatnya bagaimana? Tidak ada satu ilmu yang sudah dicapai oleh manusia sampai ke sini. Yang mampu didefinisikan, definisi yang mampu diberikan oleh katakanlah para pemikir, para filosof, dan sampai hari ini definisi itu belum berubah. Artinya belum ada satu ilmuwan baru yang kemudian memberikan definisi baru tentang manusia, belum ada. Definisi tentang manusia masih definisi masa-masa dulu Aristoteles, filosof-filosof. Mereka mendefinisikan manusia adalah hayawan nafiqun. Manusia itu adalah sejenis hewan yang berpikir. Nah, definisi itu bukan hakikat manusia, tapi definisi itu diberikan dari sifat yang nampak dari manusia. Dia sejenis hewan secara bentuk fisik dan cara kerja organ tubuhnya sejenis hewan. Kemudian nanti pun bedanya dia berpikir. Apa bukti dia berpikir? Dia kreatif, dia mampu membangun kehidupan, dia berpikir. Itu definisi yang mampu diberikan untuk manusia, tentang manusia sampai hari ini. Bahkan tidak ada satu ilmuwan baru yang mencoba memberikan definisi lain atau menambah. Nah, itu tentang manusia. Demikian juga tentang hal-hal lain di alam. Definisi matahari apa? Yang nampak kita lihat bahwa matahari itu panas dan suhu panasnya sekian. Tapi hakikat matahari tidak ada yang tahu. Dan demikian seluruh benda di alam, seluruh makhluk di dalam Tuhan. Yang kita ketahui adalah hanya sifatnya. Maka yang ingin kita capai daripada pemahaman ini adalah kalau tentang makhluk saja, kalau tentang diri kita saja, diri kita sendiri saja, hakikat diri kita tidak tahu. Lantas kemudian bagaimana kita mau memaksa untuk mengetahui hakikat zat Allah? Kalau ciptaan Allah saja, hakikatnya kita tidak sampai. Sudah kita berusaha dari berbagai macam baik yang bidang agama, di bidang pemikir, filosof, semua kita kumpulkan, kita cari teori. Hakikat makhluk ini saja hakikat manusia tidak dapat. Apalagi kemudian kita ingin memaksakan diri untuk mengetahui hakikat zat Allah. Maka pada dasarnya meyakini adanya pencipta
Itu sederhana sekali, sama seperti kita meyakini bahwa sains itu benar adanya. Jadi sama saja. Maka aneh ketika ada para ilmuwan yang kemudian dia tak memilih ateis, tidak beriman kepada Tuhan, adanya Allah, adanya pencipta. Padahal mereka beriman, mereka yakin tentang sains itu, tentang adanya ilmu pengetahuan, walaupun hakikatnya mereka tidak dapat, cuma dari empiris mereka mencoba hasil berarti ada ini, tapi hakikat ada itu apa? Dengan penemuan lampu artinya ada arus listrik. Hakikat arus listrik itu bagaimana? Bagaimana arus listrik itu bekerja? Kita buka kabel, nampak nggak jalannya arus? Nggak ada, yang ada besi, cuma dibalut dengan karet. Tapi kenapa kita bisa percaya adanya listrik? Karena ada hasil hidup lampu. Demikian juga sesederhana itulah memahami beriman adanya pencipta. Kenapa kita beriman adanya pencipta? Hakikat pencipta kita nggak pernah lihat. Hakikat pencipta kita tidak bisa tahu. Tapi kenapa kita beriman adanya pencipta? Ada hasilnya. Apa hasilnya? Alam. Seperti adanya listrik dengan kita lihat ada hasilnya lampu. Dan penyawanan tak tinggal lampu, desma tinggal yang diserempit, lampu-lampuan mana? Artinya, kemudian sesederhana itu sebenarnya. Sebagaimana kita yakin, kita percaya kepada sains, bahkan ada orang-orang yang sangat fanatik kepada sains, yang mana sains sebenarnya berubah-ubah. Hari ini teorinya begini, ke depan itu kalau teori baru, ke depan hasilnya lain. Mereka percaya, mereka beriman, mereka bahkan menyembah saja. Tetapi Allah yang tidak pernah berubah-berubah, Dia ada tanpa awan dan Dia kekal. Tapi mereka tidak percaya, tidak beriman. Kan aneh. Jadi ingin kita capai dari maksud bahwa kalau tentang makhluk saja lebih banyak kita tidak tahu. Dan yang kita tahu pun daripada makhluk ini belum menyentuh hakikat makhluk itu, sifatnya, karakternya. Dalam sifat dan karakternya kita nampak, yang kita lihat dan kita berikan definisi. Kalau itu saja belum jauh kita dapat, apalagi memaksa untuk mengetahui hakikat zat Allah. Nah itu kan kemarin yang kita sampaikan. Nah sekarang sebagai penutup pembahasan itu, kita lihat beberapa penuturan, di antaranya dari Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah tentang Allah, innahu la tudrikuhu syawahid wa la tahwihi al-mashahid ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا ولا بذي كبر atau kabirin imtaddat bihi nihayat faqabbarlahu tajsiman. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, innahu sesungguhnya Allah itu, ketika berbicara tentang Allah berarti maksudnya zat Allah itu la tudrikuhu syawahid, tidak mampu dijangkau oleh berbagai macam eksperimen. Kita mau buat empiris, mau ingin ada bukti nyata misalnya yang secara langsung tidak dapat. Wala tahwihi masyahid, dan dia tidak akan mampu disaksikan. Wala tarahu nawadir, dan dia tidak akan bisa dilihat oleh mata langsung. Wala tuhjibu sawatir, tetapi meskipun demikian dia juga tidak dihijab oleh apapun.
wala bidhi 'idhamin tanahat bihi al-ghayat fa'adhamtahu tajsidan. Dan Allah itu tidak berbentuk, yang mana suatu bentuk itu ada batasan-batasannya. Allah tidak berbentuk, sehingga fa'adhamtahu tajsidan, yang kemudian engkau mengagungkan Allah itu karena membayangkan dia itu suatu bentuk. Tidak boleh. Wala bidhi kabirin, dan dia itu tidak berukuran. Dia kedekat Allah akbar maha besarnya. Makna maha besar kerukuran. Bila fikir dia akbar yang ukuran, berarti lebih raya daripada macam-macam alam. Raya secara ukuran ke? Ia maha besar, tapi kebesarannya itu maksudnya adalah laisa imtaddat bihi nihayat, yang kemudian ada ujung-ujungnya. Maka berdahu dan jesiman, sehingga engkau membesarkan Allah itu secara ukuran. Kan tidak boleh misalnya ada orang dia khusyuk solat, jadi di arah kiblat itu ditulis tulisan Allah. Ketika dia solat ada kiblat yang nampak tulisan Allah, dia membayangkan itulah Allah. Bisa jadi syirik. Jadi dia bisa jatuh syirik. Kalau kita tulis nama Allah besar-besar dengan tujuan agar kita fokus bahwa yang kita hadap itu adalah Allah, itu jatuh syirik. Jadi Allah itu tidak bisa diukur seperti itu, tidak bisa dibayangkan berukuran atau berbentuk. Hati-hati. Boleh memakai tulisan Allah, kita taruh di rumah, kita taruh di kendaraan, di mobil, dimanapun. Tetapi itu adalah sebuah tulisan. Tidak lebih daripada itu adalah sebuah tulisan. Dan kalaupun kita harus memuliakan, karena memuliakan tulisan yang bertulis Allah. Kalau membayangkan saya taruh tulisan Allah di rumah saya, biar zat Allah jina dan makhluk, itu bisa jatuh syirik. Jadi dia tidak berukuran seperti itu. Nah, sampai aneh, ada satu penyampaian di video itu, seorang menyampaikan ketika dia menafsirkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Dia tafsirkan maha besar itu secara ukuran. Maka dia sampaikan kepada pendengar itu, coba bayangkan betapa besar ukuran alam ini. Allah lebih besar daripada alam semuanya. Bahaya sekali. Dia menafsirkan akbar itu dalam mana? Ukuran. Tidak, akbar itu bukan ukuran. Akbar itu sifat kebesaran. Dia itu sebuah perkara, bukan ukuran. Bahwa sebesar apapun perkara selain Allah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan urusan dengan Allah. Dia bukan ukuran, bukan benda, tapi dia sebuah urusan, sebuah keimanan, sebuah keyakinan bahwa selain Allah itu, mau ukurannya besar mau apapun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan sifat kebesaran Allah. Jadi bukan ukuran. Termasuk ketika kita memahami hadis, apa itu ihsan? Ihsan itu kan dikatakan dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Untuk ukuran kita tak dapat. Salah-salah dapat sakan ke ruh-ruh dah bayangkan tulisan Allah pun. Dan bentuk tulisan Allah itu dah, jadi terbayang seolahnya Allah itu kala dah. Apa salah? Dia dengan kalannya, dengan tulisan Allah itu dah. Apa salah? Itu susah. Tingkat kedua, fa in lam takun tarahu, seandainya engkau tidak mungkin membayangkan dirimu seolah-olah melihat Allah, maka seolah-olah Allah melihatmu. Yang gimana makna seolah-olah Allah melihat?
Dia dari aktif juga kalau pantau dengan CCTV. Itu kita sudah menyatakan Allah dengan CCTV. Ya. Jadi ketika dikatakan engkau yang namanya ihsan itu adalah masuk ke hati tergeroi ihsannya. Hanya tidak pegang ihsannya, tidak paksa pegang, dan menamakan Allah bertempat. Maka ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian lebih tajam lagi disebutkan dalam sebuah ungkapan dalam bentuk syair dari Ibnu Abil Habib. Beliau mengatakan, wallahi la Musa wala Isa al-Masih wala Muhammad alimu wala Jibril wa huwa ila mahallil qudsi yas'ad. Demi Allah, tidaklah Musa, tidak juga Isa al-Masih, tidak juga Muhammad Rasulullah, mereka semua tidak tahu hakikat zat Allah. Wala Jibril, demikian juga Jibril tidak tahu hakikat zat. Wa huwa ila mahallil qudsi yas'ad, padahal Jibril itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Tapi hakikat zat Allah tidak tahu dia. Tidak semua tahu. Semua tidak tahu. Musa tidak tahu, Isa tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu, termasuk Jibril tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika Rasulullah turun dari Isra dan Mi'raj, ditanya sama sahabat, hal ra'aita Rabbak? Hai Muhammad, apakah engkau melihat Tuhan ketika Isra Mi'raj? Hai Muhammad, nana Allah, dan maksudnya nana kalian zat Allah buat di Isra Mi'raj dan jauh bayang. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu nur fa'anna li arah. Yang aku lihat adalah hanya cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat zat Allah? Jadi hakikat zat itu tidak ada yang tahu. Tingkat para nabi, para rasul, tingkat Jibril yang turun naik turun membawa wahyu tentang zat Allah. Kanda disebutkan tidak ada yang tahu. Wala nafsul basitah la wala al-aqlul mujarrad min kulli dzatika. Apakah si pemilik pemahaman yang rendah atau wala al-aqlul mujarrad, atau orang yang cerdas akalnya tajam sekali, min kulli dzatika, tidak akan sampai kepada kulli dzatika, hakikat zatmu wahai Allah. Ini akan terus ghaira annaka wahidiyyu dzat samada, padahal engkau wahai Allah wahidiyyu dzat, zatmu itu satu-satunya esa samada, kekal selamanya. Jadi secara hakikat tidak ada yang tahu. Semuanya kita beriman kepada Allah melalui sifat-sifat Allah. Kita beriman kepada Allah melalui nama-nama Allah. Tidak ada sifat-sifat Allah. Setelah kita ketahui sifat-sifat Allah, kemudian kita lihat hasil sifat. Hasil sifat itu dalam tauhid disebut dengan ta'alluq. Hasil sifat. Allah punya sifat kudrah. Apa kudrah itu? Mampu menciptakan. Mana bukti Allah mampu menciptakan? Ya ini alam ini semua. Karena tahu kenanya? Nyok alam nyok mandu, nyok gedanya nyok mandu, nyok adalah takluk atau hasil daripada sifat kudrah Allah. Bukan bisa jadi yang lain yang pegang macam tunjuk dia. So yang lain yang mampu pegang dan dia alamnya raya, so tunjuk dia manusia dan manusia yang mampu pegang dia. Menurut yang hidup manusia, menurut
Roy hanai duri gunung yang bergerak alam. Siapa yang buat? Apakah gunung? Apakah langit yang buat alam ini? Allah katakan dalam Quran, Inna aradna al-amanati ala samawati wal ardh. Kami berikan amanah. Bukan amanah menciptakan. Kata Allah, kami berikan amanah mengelola langit dan bumi. Kami berikan amanah ini kepada mengelola alam ini semua, kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Gebi amanah mengelola. Apa ini? Enggak, ada mampu. Lagi dulu, lagi mana? Ada mampu Allah. Wahamalah al-insan. Tapi kemudian Allah memberikan amanah mengelola alam ini kepada manusia. Manusia gejo amanah gejo kelola, ya pegang roh yang ciptakan. Bagi kita nyom, tajuk sapok pun, berarti roh, tajuk sapok perusahaan, yang empat perusahaan, duduk kelola dia. Ya pegang apa pun, dia perusahaan lo dia pegang. Pak, Allah suruh manusia mengelola alam ini, tapi ada satu dua manusia yang merasa alam ini milik dia. Lagi Fir'aun berani mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka sangat memalukan sekali kalau ada manusia merasa alam ini milik dia. Maka secara sederhana tidak pantas manusia mengatakan atau merasakan alam ini miliknya, karena bukan dia yang ciptakan. Nah, ketika manusia sadar, dan harus sadar, harus mengakui, karena manusia ada, alam sudah ada. Berarti bukan dia yang ciptakan. Ketika manusia sadar tidak mungkin dia menciptakan alam ini, maka konsekuensinya adalah alam ini ada penciptakan, itu konsekuensinya. Kemudian yang yang paksa dong. Oh mana nyo alamnya jud kedroi. Sebab kaitnya mungkin kedroi juga manusia nyo. Tapi hanya dia kui lah bukan Tuhan. Nah yang manusia yang berdalam hanya memang kayu hanya mampu betul. Tapi nyo jud kedroi. Kemudian dibawa teori apa namanya Big Bang, ledakan besar. Jadi terjadi sebuah ledakan besar dulu, bermiliar tahun yang kau ikut, jadi sebuah ledakan besar. Dari ledakannya kemudian planet lain ke Mars, mungkin bertuh pun lagi tidak ada apa barang. Mau sangka yang pun yang merdeka baju yang mengembang tajam pun ada pokok senang ada pokok libatkan ada pun karena yang tabung karena okey atau katakanlah bisa jadi bisa kita coba sesuaikan dengan konsep Islam, tak masalah. Cuman ketika teori Big Bang itu mengatakan kenapa terjadi ledakan, dan mereka mengatakan karena bercampurnya zat-zat seperti zat gas, zat air. Jadi beberapa zat kemudian bercampur, refleks, gunung, kemudian dia bebas. Nah, zat-zat yang bercampurnya, kalau meledaknya, zatnya dari mana ini? Di antara zat ini gas. Nah, I-nya dari mana? I-nya dari ledakan C. Ledakan tenggelam ini dari mana itu? Tenggelam ini dari ledakan C. Maka kita baca ledakan yang berubah ya. Jadi mesti ada punya model dengan sekedar apa namanya kita Pak Akli, Pak Ed ledakan tangannya pas dong. Ledakan itu dari kumpulan air, gas dan zat yang lain. Dari kedua balik. Lantas kemudian I-nya dari mana?
cirinya ketemu dari ledakan tenggelam kilau. Karena ledakan tenggelam kilau dari zat lain dari panilo. Akan jadi tasalsul, dur dan tasalsul. Artinya akal kita memang tidak bisa kita pungkiri ada satu titik yang memulai semua ini, yang menciptakan semua ini. Satu titik itulah yang kita imani sebagai pencipta kita semua, yaitu Allah. Jadi ke situ. Maka dari fakta, dari kondisi alam ini, kita kemudian sampai kepada satu sifat kudrah, bahwa ini memang diciptakan oleh satu zat yang memang punya kemampuan kudrah yang tidak biasa. Maka dari kudrah ini kemudian kita mencari siapa pemilik kudrah. Kalau makhluk tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Namanya makhluk diciptakan kipas, diciptakan roh. Maka dari kemampuan kudrah ini membawa kepada kita ada pemilik kudrah yang mutlak, itulah Allah. Jadi bukan cara beriman. Tapi kemudian kalau memaksa, saya tidak mau beriman kalau zat Allah itu tidak nampak, belum baru beriman. Bekerja membayangkan hakikat zatnya baru belum beriman. Tapi kita tanya sama dia, manusia punya ruh tak? Dia akan menjawab, manusia itu punya ruh. Lalu ada hakikat rohnya. Ada aji. Ada hakikat roh. Maka ada beriman lah. Tak apa, dia manusia ini darah. Apakah alamnya nayo ada beriman menandakan alam dan pencipta. Jadi sesederhana itu kita beriman kepada Allah melalui sifat-sifatnya, melalui takluk sifat hasil sifat. Tapi kalau kita paksakan untuk tetap berhakikatnya akan terus. Beilai bedanya manusia awamnya, beilai bedanya yang terbatasnya. Setingkat Jibril yang langsung hidup di alam malakut bisa melihat dan menyaksikan hal-hal besar ciptaan Allah, tapi hakikat Allah dia tidak tahu. Setingkat para rasul Nabi Musa, maka gemuh contoh Nabi Musa itu, karena Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah. Setingkat Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah, tapi Nabi lupa hakikat Allah. Setingkat Nabi Muhammad yang langsung berjumpa berhadapan dengan Allah untuk Isra Mi'raj mengambil solat, tapi tidak tahu hakikat zat Allah. Yang dia lihat cuma cahaya. Jadi gedanya mandung selama lamanya hanya yang tentu hakikat zat Allah. Baru kita tahu hakikat zat Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk langsung ke lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik, orang yang soleh, al-husna akan dibalas dengan surga, wa ziyadah, dan lebih daripada surga. Apa yang lebih dari surga? Yang ke makna lebihnya ke melihat zat Allah. Penting wa ziyadah itu dalil kita melihat zat Allah. Tapi itu jadi menyunaurun hidup berdua zat Allah. Pegang orang yang sahaya pegang surga. Dia katakan surga. Baru kalau sama-sama di sini untuk sahaya juga. Untuk dalam surga ini baru sama-sama katakan zat Allah. Mudah-mudahan